Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Saro dengan NIM 203131052 dan Amjad Imafatin dengan NIM 203131061 dan Firdanur Ramawati dengan NIM 203131074. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemanfaatan permainan sesuai perkembangan anak PAUD. Yang pertama, kita mau membahas tentang hakikat bermain. Jadi, bermain itu merupakan suatu aktivitas mendasar anak yang dapat dilakukan sendiri bersama pendidik, keluarga, teman, maupun orang tua, yang dimana kegiatan tersebut dapat dilakukan secara sukarela. Jadi, tidak ada paksaan. Jadi dapat membuat perasaan anak itu menyenangkan dan dengan bermain, anak-anak akan mampu memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam permainan. Kemudian juga mampu anak untuk bekerja sama dan bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi, bermain merupakan hak dan kebutuhan setiap anak. Sehingga sudah semestinya kita sebagai guru ataupun orang tua bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Jadi, bagi anak usia dini, bermain itu memiliki beberapa esensi. Yang pertama, motivasi internal. Kedua, aktif. Ketiga, non-literal. Dan yang keempat itu tidak memiliki tujuan eksternal yang ditetapkan sebelumnya. Jadi yang pertama tadi ada motivasi internal. Jadi di mana anak-anak itu melakukan suatu kegiatan bermain atas kemauan diri sendiri dan tanpa adanya suatu paksaan. Yang kedua, aktif, yakni ketika anak melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan fungsi fisik dan mental. Yang ketiga, non-literal, berarti anak-anak itu mampu melakukan apa saja sesuai keinginan terlepas dari realitas seperti berpura-pura memainkan sesuatu. Dan yang terakhir itu ada tidak memiliki tujuan eksternal yang ditetapkan sebelumnya. Jadi esensi dari bermain bahwa bermain itu dilakukan atas dasar partisipasi semata. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan bermain anak usia dini. Tahapan bermain anak usia dini itu ada 6 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap bermain secara uno jopiets. Pada tahapan ini anak belum terlibat secara langsung dalam kegiatan bermain. Akan tetapi anak akan lebih banyak dalam hal kegiatan mengamati kejadian-kejadian yang menurutnya unik di sekitarnya. Kegiatan yang kedua yaitu bermain secara soliteri. Pada tahapan ini anak mulai bisa bermain secara aktif namun hanya asik secara sendiri. Anak cenderung tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Pada tahapan ini anak lebih sifat egosentris si anak masih lebih dominan, di mana anak memusatkan perhatiannya pada diri sendiri dan belum ingin berinteraksi dengan anak di sekitarnya. Anak akan baru mengetahui apabila ada orang lain di sekitarnya apabila orang tersebut mengganggu kegiatan bermainnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap bermain onlooker. Pada tahap ini anak mulai senang memperhatikan lingkungan sekitarnya dan melihat anak-anak yang lain bermain. Kegiatan yang keempat yaitu bermain secara paralel. Pada tahapan ini anak mulai bisa bermain secara berdampingan. Meskipun begitu, tahap ini anak masih belum memperdulikan satu dengan yang lain. Mereka hanya fokus pada mainan dan peralatan bermain mereka masing-masing. Tahap yang kelima yaitu bermain secara asosiatif. Pada tahap ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan bermain yang dilakukan di suatu tempat, waktu, dan jenis permainan yang sama namun tidak melibatkan dalam bentuk kerjasama. Hanya berinteraksi sebatas percakapan sederhana atau saling meminjam alat bermain. Tahap yang terakhir yaitu tahap bermain kooperatif. Pada tahapan ini anak sudah mulai bisa memutuskan sendiri cara bermain dan sudah bisa melibatkan sistem kerjasama. Materi selanjutnya yaitu manfaat bermain. Yang pertama, perkembangan moral si anak. Manfaat bermain ini sangat penting untuk perkembangan moral anak. Anak akan bisa menambah wawasan pengetahuan moralnya seperti moral beragama, perilaku, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan motorik anak. Sistem perkembangan fisik
sistem perkembangan motorik anak akan berkembang, baik motorik secara halus maupun motorik kasar anak. Manfaat bermain yang selanjutnya yaitu untuk perkembangan kognitif anak. Arti dari kognitif sendiri adalah pengetahuan, ingatan, kreativitas, daya pikir, serta daya nalar. Di sini anak usia dini itu dapat mengenal konsep hanya dengan bermain. Dengan bermain biasanya anak akan lebih mudah menerima konsep-konsep tersebut daripada kita ajarkan seperti orang dewasa saat orang dewasa itu belajar. Contohnya seperti ini, semisal anak sedang bermain bola, lalu ia akan dapat mengenal bentuk bola yang ia mainkan bagaimana, warna bolanya seperti apa, ukurannya lebih besar atau lebih kecilkah dengan bola milik temannya. Dengan begitu konsep tersebut akan lebih mengena di anak daripada kita misal sebagai guru itu mengenalkan di kelas seperti ini. Anak-anak, ini bolanya berwarna merah, bentuknya bulat seperti bola. Selain itu ketika anak-anak sedang menonton TV misalnya juga dapat digunakan sebagai sarana mengenalkan konsep-konsep bagi anak. Bermain berguna dalam perkembangan kognitif juga didukung oleh seorang ahli, yaitu Montessori misalnya. Montessori menyatakan bahwa terdapat 4 fakta mendasar bahwa bermain dapat menstimulasi otak anak. Yang pertama, pikiran yang mencerca. Yang kedua, periode kritis. Yang ketiga, anak adalah makhluk para belajar. Dan yang keempat adalah anak belajar dengan bermain. Baik, yang manfaat bermain yang selanjutnya yaitu bermain dalam perkembangan bahasa. Sudah sejak lama telah diketahui bahwa bahasa anak memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya bahasa, maka tidak akan pernah terjadi interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Bahasa juga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam setiap kesempatan anak bermain selalu berkomunikasi dengan lawan mainnya, baik berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Awalnya dalam bermain anak hanya menggunakan bahasa tubuh, namun seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya perbendaharaan kata, maka anak itu juga akan menggunakan bahasa verbal dalam rangka berkomunikasi dengan teman mainnya. Perkembangan bahasa dapat dikembangkan ketika anak mengutarakan keinginannya, mengeluarkan pendapat, serta memberi komentar kepada lawan mainnya. Apabila ada anak yang awalnya diam, ketika diajak bermain dengan anak seusianya, lambat laun biasanya ia akan mulai berani berkomunikasi nonverbal walaupun awalnya itu diawali dengan malu-malu, canggung seperti itu. Tapi lebih dari itu, bahasa tidak hanya dipengaruhi faktor keturunan, namun dapat juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Manfaat bermain yang selanjutnya yaitu untuk perkembangan sosial anak. Tidak ada anak yang tidak suka bermain kan. Sekumpulan anak-anak akan saling bersosialisasi dalam kegiatan bermain. Dari kegiatan bermain bersama teman-teman tersebut, anak biasanya akan belajar memahami diri dan orang lain. Anak yang awalnya mulanya egosentris, setelah bermain dengan anak-anak lain, bisa dipastikan ia akan mulai bersosialisasi. Egosentris itu artinya apa sih? Egosentris itu dimana keadaan anak, dimana semua benda atau sudut pandang diarahkan menurut perspektif dirinya sendiri. Jadi seperti itu anak yang egosentris itu. Selain itu, bermain juga dapat melatih rasa tanggung jawab anak, kedisiplinan, serta kejujuran anak. Dengan anak bermain bersama teman lainnya, anak akan bersikap untuk dapat bekerja sama dalam suatu tim, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu penilaian bermain.
Nah, jadi setelah ketika anak bermain itu kan kita juga harus menilai apakah anak itu berkembang atau belum, seperti itu. Jadi kita tuh tahu perkembangan dan pertumbuhan anak itu sudah sampai mana, seperti itu. Jadi kegiatan bermain yang dilakukan anak-anak akan menampakkan sampai di mana di tahap perkembangan dan pertumbuhannya yang telah dilakukan anak. Sehingga kita sebagai orang tua atau pendidik, kita tuh harus menyisipkan unsur edukasi dalam setiap kegiatan bermain anak. Dengan demikian kita sebagai pendidik ataupun orang tua itu dapat masuk ke dunia anak dalam bermain sambil mengamati dan memberikan penilaian. Dalam memberikan penilaian kan juga kita harus dituntut untuk dalam kecermatan, ketepatan dari kita sebagai orang tua. Misalkan anak sedang bermain di suatu wahana mandi bola yang berwarna-warni, kita bisa amati dan berikan penilaian. Apakah anak sudah mengenal warna? Apakah anak sudah mengenal semua jenis warna-warna pada bola? Lalu apakah anak sudah bisa membandingkan ukuran bola? Dengan seperti itu kita harus dapat terlibat dalam setiap kegiatan bermain. Pendidik atau orang tua menilai, oh ternyata anak ini sudah mampu membedakan warna, berarti anak itu sudah bisa berkembang dalam aspek kognitifnya. Lalu anak sudah mampu mengucapkan warna dengan jelas dan benar, berarti anak sudah mampu berkembang dalam aspek bahasanya. Yang selanjutnya dapat melempar dan menangkap bola, berarti anak dapat berkembang dalam aspek motoriknya, mau berbagi dengan teman lainnya, berarti anak sudah berkembang dalam aspek sosialnya. Sehingga dalam satu kegiatan bermain dapat memunculkan multi manfaat bagi perkembangan anak. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang pemanfaatan permainan sesuai perkembangan anak PAUD. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.